dan anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gaya dapat melakukan usaha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang usaha dan perubahan energi yang terdapat di halaman 210. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis usaha dan perubahan energi seperti energi kinetik dan potensial pada sebuah benda. Yang kedua, memahami konsep dari usaha dan perubahan energi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian energi. Dalam ilmu fisika, yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Mengapa keduanya berhubungan erat? Karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Nah, sekarang kita masuk ke usaha dan perubahan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Contohnya, energi kinetik dimiliki oleh sepeda yang di kayu, pesawat yang sedang terbang, dan singa yang sedang berlari. Secara matematis dituliskan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dengan keterangan, EK adalah energi kinetik yang satuannya Joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya meter per sekon. Hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Maka secara matematis dituliskan W sama dengan delta EK sama dengan setengah dikali M buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tutup kurung. Nah, sekarang kita lanjut ke usaha dan perubahan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha biasanya berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggiannya letaknya. Secara matematis dituliskan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya Joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda jatuh dengan satuan M. Hubungan dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Maka secara matematis dituliskan W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali buka kurung H2 dikurang H1 tutup kurung. Nah, sekarang kita lanjut pada usaha dan perubahan energi potensial pegas. Ketika sebuah pegas tanpa teregang, pegas tersebut tidak mempunyai energi potensial. Kemudian, ketika pegas diberikan tarikan, pegas teregang dan saat itu pegas mempunyai energi yang disebut energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini dapat dituliskan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, di mana EK adalah energi potensial pegas yang satuannya Joule, K adalah konstanta gaya pegas yang satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas yang satuannya meter. Hubungannya dengan usaha adalah gaya pegas merupakan salah satu gaya konservatif, sehingga usaha oleh gaya ini dapat dinyatakan dalam perubahan negatif energi potensial pegas. Nah, secara matematis dituliskan WP sama dengan
Negatif delta EP sama dengan setengah dikali K, buka kurung, X2 dikuadratkan, dikurang X1 dikuadratkan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya. Dan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang usaha dan energi dengan submateri yang berbeda. Jadi buat anak-anak, baca bukunya di rumah, ulangi pelajarannya, dan ingat kalau kalian berpergian selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.